Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Laila dari tim keperawatan anak Stikes Muhammadiyah Gombong. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan prosedur pemeriksaan fisik pada bayi dan anak. Tujuan pemeriksaan fisik adalah untuk mengumpulkan data yang lengkap dan akurat sehingga kita bisa mengetahui masalah pada anak. Yang pertama, kita akan menjelaskan peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk prosedur pemeriksaan fisik pada bayi dan anak. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah cuci tangan. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Nurse Ella. Di sini akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu. Nyun sewu Ibu, adik bayi namanya siapa? Anak adik. Oh, adik-adik. Tanggal lahirnya berapa Bu? Tanggal 10 Juli 2020. Ya, saya cek dulu ya Bu. Oh, nggih benar. Jadi usianya 8 bulan ya Bu ya? Nggih. Keluhannya apa Bu? Kemarin diare Bu di rumah. Oh, sudah 2 hari ya. Nggih. Adik-adik ya, nanti periksa dengan Bu Ella ya. Diperiksa Bu, agar kita tahu nanti kondisinya seperti apa, masalahnya apa, dan tindakannya bisa kita lakukan segera ya. Nanti dibantu ya Bu ya. Ya, oke. Adik-adik diperiksa Bu Ella ya. Pinter ya. Ya. Yang pertama kita lakukan adalah pemeriksaan antropometrik meliputi berat badan, panjang badan, lingkar kepala, dan lingkar dada. Saya timbang dulu ya Bu ya. Pada untuk menimbang bayi sebaiknya dibuka semua baju supaya kita tahu berat badan bayi berapa yang lebih akurat. Dibuka dulu ya Mas Adi ya. Ditimbang dulu coba berapa. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, pinternya nggak nangis ya. 8 kilo Bu. Kemarin berapa Bu? Turun berarti Bu, kemarin 9. Oh, turun ya. Oke. Kemudian kita periksa lingkar kepala dan lingkar dada serta lingkar lengan. Caranya seperti ini. Boleh sambil tiduran ya, boleh sambil kita duduk seperti ini, tergantung bayi. Maaf ya. 34. Kemudian lingkar dada kita lingkarkan di pas melewati puting susu. Jadi ketutupan puting susu 32. Kemudian lingkar lengan atas kita periksa di lengan bagian kanan sepertiga lengan atas, setengah lengan atas. Jadi kita ukur dulu ya di sini sampai ke siku. Kemudian kita tandai garis tengahnya, kemudian kita lingkarkan 12. Baik, dipakai dulu bajunya, bisa dibantu Ibu. Oke, berikutnya adalah kita pemeriksaan tanda-tanda vital ya.
Ini termometer ya, Mas Adi ya, nggak sakit ya. Bu Ella tempel di ketiak ya. Bisa dibantu Ibu? Ibu. Ini dipegangnya begini Bu. Oke, terima kasih. Terus kemudian sekalian kita mengukur nadi radialis sama nafasnya. Oke, sudah. 38 Bu. Kemarin di rumah sempat demam napa mboten? Ini Bu, panas, anget. 28. Kemudian kita ukur nadi ya, nadi radialis selama 1 menit. Kemudian kita ukur nafas. Pada bayi masih menggunakan pernafasan perut, tangan kita tempelkan di bagian perut untuk menghitung frekuensi nafas dalam 1 menit. Ya, pemeriksaan frekuensi nadi dan nafas pada anak harus dilakukan selama 1 menit penuh karena irama nadi dan nafas anak tidak teratur. Oke, normal ini. Nah, setelah itu tanda-tanda vital kita periksa dari kepala sampai dengan kaki. Pinter ya. Kepala kita lihat ya, bentuknya mesosefal, kemudian rambut tumbuh dan bersih. Kemudian pada anak yang kurang dari 18 bulan kita periksa juga adalah ubun-ubun atau fontanelnya. Kita raba, ini masih teraba lunak dan ini tidak cekung ya, ini datar tidak cekung. Kemudian kita periksa ke mata. Mata kita lihat, coba sambil duduk ya. Kita akan melihat matanya cekung atau tidak. Mata cekung itu adalah salah satu tanda dehidrasi. Kita lihat di kelopak matanya ya. Oke, ini tidak cekung. Kemudian kita periksa konjungtiva, coba lihat ke atas ya, mainannya mana, ini gambar apa, sambil lihat ke atas kita lihat konjungtiva anemis atau tidak. Ini tidak anemis. Kemudian kita periksa pupilnya ya, pupilnya bagus, pinter ya, nggak nangis ya. Oke. Kemudian agak miring sedikit, kita lihat matanya ya. Oke, ditarik ke belakang, ke bawah, bersih. Satu lagi ke sini. Bersih. Pada anak juga perlu diperhatikan jarak antara kedua kantus dalam ini. Ya, kurang lebih plus minus 3 cm. Pada kasus-kasus sindrom Down, ini jarak kantus akan lebih lebar, tanda khasnya. Kemudian di hidung kita periksa ya, adanya kotoran ataupun polip atau pembengkakan ataupun adanya kemerahan. Kemudian kita periksa mulut. Coba dibuka mulutnya yuk. Dicoba mulutnya dibuka gitu. Coba. Nah, bibir kita lihat kering atau tidak. Kemudian gigi sudah ada apa belum, bersih atau tidak. Kemudian dicek juga ada sariawan atau tidak. Biasanya warnanya kemerahan ataupun ada bercak yang putih seperti itu. Kemudian kita akan periksa kelenjar limfe ya. Kelenjar limfe itu kita periksa di sini, kita raba di mandibulari maxillaris kelenjar limfe. Minta anak untuk melihat ke bawah. Kita bisa rangsang dengan mainan yang menarik. Coba ini dilihat nih, dia menunjuk, kita raba. Kelenjar limfe normalnya tidak teraba, tidak terasa ya, tidak ada sakit. Kemudian kelenjar limfe juga kita periksa di bagian leher ya, di leher tidak ada. Kemudian di ketiak juga kita perlu periksa, caranya seperti ini, ada 2 ketiak ya. Nanti juga di selangkangan pada saat kita memeriksa bagian abdomen. Nah, kemudian kita periksa bagian leher, kita raba ada pembesaran trachea atau tidak. Oke, ini tidak ada. Kemudian kita periksa bagian dada. Maaf ya, Bu Ella periksa bagian dada dulu ya. Pemeriksaan bagian dada terdiri dari 2 organ, yaitu jantung dan paru. Ya, yang pertama kita akan periksa bagian paru. Yang pertama inspeksi dengan teknik
IPPA, inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Ya, kita lihat bentuk dada datar, ya. Kemudian ada atau tidak tarikan dinding dada ke dalam. Pada bayi, tarikan dinding dada ke dalam akan kelihatan di bagian diafragma akan tertarik ke dalam. Nah, ini bentuk dada datar, tidak ada tarikan dinding dada ke dalam. Kemudian setelah itu kita palpasi, ya. Kita palpasi, kita letakkan kedua tangan kita di bagian dada, kita rasakan pengembangannya simetris atau tidak. Ya, pada anak kalau dia sudah usianya besar bisa kita minta untuk menarik nafas panjang. Palpasi seimbang atau tidak, terus kita perkusi. Perkusi di sela iga. Seluruh lapang paru sampai sela iga ke 5. Terus kita lakukan auskultasi. Auskultasi suara paru kita lakukan di sela iga kedua, parasternal kanan dan kiri. Kita mendengarkan suara nafas, apakah suara nafas normal, vesikuler, apakah suara nafas tidak normal, wheezing atau mengi ataupun bronki. Kemudian di seluruh lapang paru, yaitu di mid klavikula kanan dan kiri. Ini suara nafas normal ya Bu, vesikuler. Setelah itu kemudian kita pemeriksaan jantung, ya. Yang pertama tadi inspeksi, yang diinspeksi bagian jantung adalah ictus cordis, ya. Di bagian puting susu kiri tampak ada yang berdenyut atau tidak. Normalnya tidak ada yang berdenyut. Nah, lalu kita palpasi, ya, pakai 2 jari kita di sekitar puting susu kiri. Ini namanya nadi. Ya, ini ada kita teraba denyutan. Kalau teraba denyutan, kita palpasi ini di sela iga keberapa. Normalnya ada di sela iga ketiga mid klavikula kiri. Nah, ini kondisi ictus cordis teraba pada anak itu adalah kondisi yang normal. Ya, kemudian kita juga perkusi, fokus di area dada kiri dan sebagian dada kanan bagian atas. Ya, suara perkusi pada jantung adalah pekak, ya, seperti mengetuk benda padat. Kemudian kita lakukan auskultasi. Auskultasi, ya, di sela iga kedua parasternal kanan kiri ada katup aorta dan katup pulmonal. Suara nafas suara jantung 1 dan 2 jernih atau tidak. Sela iga ketiga, terus sela iga ketiga mid klavikula kiri atau di bawah puting susu. Kita perhatikan suara jantung 1 dan suara jantung 2. Setelah di dada, pinter ya Mas Adi ya. Sekarang perutnya ya. Coba Bu Ella mau lihat ini tadi makan apa ya kira-kira ya. Baik, perutnya kita perhatikan. Yang pertama adalah bentuknya. Kita inspeksi bentuk. Bentuknya dada datar, cembung atau cekung, ada benjolan atau tidak, semacam kalau ada di umbilikus ada hernia, kadang terjadi pada anak. Kemudian setelah kita lihat, inspeksi, kita auskultasi. Auskultasi untuk mendengarkan suara bising usus. Suara seperti gemericik air. Kemudian kita hitung selama 1 menit penuh ada berapa kali bising usus yang berbunyi. Ya. Oke, setelah itu adalah perkusi. Perkusi kita ketuk, ya, semua lapang abdomen, kanan atas kiri sampai kiri kanan bawah, kiri atas sampai kiri bawah. Normalnya adalah timpani, ya. Pada kondisi kembung kita bisa mendengar hipertimpani karena terlalu banyak udara. Kalau isinya adalah air, contoh pada kasus asites itu suaranya redup. Kemudian kita akan palpasi, ya, palpasi dari kanan atas sampai kanan bawah seperti ini. Kita rasakan ada massa atau tidak, kemudian ada nyeri atau tidak. Kita bisa lihat respon bayi, ya. Kalau anak sudah lebih besar, kita bisa lakukan, kita bisa tanya sakit atau enggak, seperti itu. Oke.
Oke, tidak ada benjolan. Terus kemudian kita juga raba ya di bagian kakinya, ditekuk ya, pinter, di bagian inguinalis. Di bagian inguinalis kita raba, apakah ada benjolan, bisa kelenjar limfa, bisa juga ada hernia ya, juga nadi femoralis bisa kita raba, ini tidak ada benjolan. Oke, selanjutnya kita akan periksa di bagian alat genital. Oke, alat genital kita periksa kebersihannya, karena ini laki-laki, kita lihat apakah meatus uretra ada di ujung ya, ujung penis, karena ada kasus itu hispospadia atau epispadia yang lubang meatus uretra tidak ada di ujung. Kebersihannya, kemudian kita ada skrotum, kita raba apakah testisnya sudah turun, ada seperti itu massa kecil di dalam skrotum ini ya, kita lihat ada kelainan atau tidak. Kemudian di bagian anus juga kita lihat ya, ada kelainan atau tidak, ada iritasi atau tidak, kemerahan atau tidak. Pada bayi baru lahir, untuk mengetahui anusnya itu paten atau tidak, itu dengan cara mekonium atau BAB pertama pada bayi harus keluar dalam 24 jam pertama ya. Oke, ini agak kemerahan ya Ibu ya, karena diare. Oke, itu adalah alat genital. Baik, setelah alat genital kita akan memeriksa bagian ekstremitas, kaki dan tangan. Di bagian ekstremitas kita perhatikan apakah ada udim, pembengkakan. Jika ada udim, kita tekan ya, kedalaman berapa. Nah, kita sesuaikan dengan derajat udim. Kemudian akralnya hangat atau dingin, kita periksa. Kemudian kapilari refill ya, kapilari refill kita tekan bagian jari. Kemudian dia berwarna pucat, nah kembali ke merah berapa lama ya, normalnya kurang dari 2 detik. Yang ini juga seperti itu, tangan juga seperti itu. Oke, kemudian yang perlu kita periksa juga adalah kekuatan otot pada pasien bayi ya. Kalau pada pasien bayi belum bisa kita minta untuk mengangkat tangan, ketika bayi itu bergerak aktif kita bisa tahan bagian tangan dan kaki ya kan, apakah bayi itu melawan dengan kuat. Sehingga di situ kalau dia bisa melawan dengan kuat, kekuatan ototnya penuh atau kita nilai 5. Seperti itu. Pinter ya Mas Adi ya, nggak nangis ya. Ini kaos kakinya juga bagus. Oke. Ibu, pemeriksaannya sudah selesai ya. Tadi demam, berat badannya juga turun, kemudian mencret, ada iritasi, jadi adik-adik mengalami dehidrasi atau kurang cairan. Nanti setelah ini kita lakukan pemasangan infus dan pemberian obat gitu nggih Bu. Nggih. Demikian yang bisa kita lakukan. Nanti kalau perlu kami ada di ruang perawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah berikutnya adalah kita mencatat hasil pengkajian di dokumen catatan keperawatan. Demikian video pembelajaran pemeriksaan fisik pada bayi dan anak. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dengan sungguh-sungguh dan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.